Skandal seorang raja yang gemar merebut wanita bahkan dari anak kandungnya sendiri. Amangkurat I, salah satu raja di kerajaan Mataram, memerintah di tahun 1646 sampai 1677. Sejak muda sang raja ini sudah berpetualang guys, menggoda perempuan yang ada di sekitar keraton. Di usia 18 tahun membawa lari istri seorang panglima terbesar yang ada di kerajaan Mataram, Tumenggung Wiraguna. Dia mengadulah ke Sultan Agung, ayah Amangkurat I, akan skandal itu. Istrinya pun dikembalikan, sedangkan Amangkurat I memilih meninggalkan keraton untuk mendalami ilmu agama Islam. Sebelum Sultan Agung wafat, ia menyerahkan tahtanya kepada sang anak Amangkurat I yang dipanggilnya pulang. Sang ayah mengira anaknya telah bertobat dan berubah menjadi orang baik. Ternyata tidak guys, makin parah. Bangsa berikutnya adalah anak perempuan dari dalang wayang yang dikenal dengan nama Ratu Malang. Ia juga sudah memiliki suami, diembat juga. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh suami Ratu Malang. Ratu Malang pun menjadi selir dari Amangkurat I. Namun cintanya Ratu Malang ke suaminya tak pudar hingga akhirnya dia sakit parah dan meninggal dunia. Amangkurat I marah dan menuduh para selir kerajaan sengaja mengutus dayang-dayang meracuni Ratu Malang. Lalu ia menghukum mati 43 orang selir dan dayang dengan cara mengasingkan mereka tanpa diberi makanan apapun. Berikutnya, skandal ketiga. Sang Dongjuan dari kerajaan Mataram ini terjadi dengan rebutan perempuan dengan anak kandungnya sendiri. Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II adalah putra dari Amangkurat I. Menikah dengan perempuan bernama Rara Oyi yang terkenal dengan cantik jelita. Ketika usia Rara Oyi ini masih belia, sekitar 11 tahun, si Amangkurat I ini sebenarnya sudah jatuh cinta. Rara Oyi pun dititipkan kepada Tumenggung Wiraraja, seorang panglima perang kerajaan Mataram. Pun tak disangka, Rara Oyi berjumpa dengan anak Amangkurat I, akhirnya menikahlah guys. Nah, tanpa seizin dan sepengetahuan sang raja, hal ini diketahui ayahnya dan membuat Amangkurat I marah besar kepada anaknya. Maka terjadilah perebutan perempuan. Sang ayah akhirnya meminta anaknya memilih. Bila memang ia masih setia kepada ayahnya, maka Raden Mas Rahmat harus membunuh Rara Oyi di hadapan ayahnya. Tak disangka guys, ternyata Raden Mas Rahmat memilih kekuasaannya daripada cinta. Di hadapan sang ayah inilah ia menghujam kerisnya ke tubuh Rara Oyi. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Itu kan baju topi. Raja Amangkurat. Amangkurat I, pengkhianat paling besar dalam sejarah di Pulau Jawa. Kok tega gitu? Nah, kita semua, termasuk saya, bekas menterinya, itu ketipu dengan tampangnya yang merakyat, yang lugu. Kita kena prank semua. Kirain orang ini tampangnya merakyat, gayanya merakyat, jujur, ya kan? Tapi ternyata kagak. Hatinya itu untuk oligarki. Dia sendiri kepengen jadi oligarki dan keluarganya. Ini merupakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Selain kebijakannya yang bikin miskin, tindakannya bikin rakyat susah, selalu belain asing, terutama China, dan yang kedua, ya kan, dia sendiri ambisinya itu pengen bikin kerajaan. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN.
Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh, Firly, catat. Catat Firly itu. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang, keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus, yang juga peranannya penting di Republik kita, bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Bajingan tolol. Kalau kasus-kasus kecil sok jago, sok hebat, duit recehan sok hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Pak Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim, dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya. Supaya KPK kita benahin lagi ke kembali ke kitanya. Terima kasih. Sedikit, Bang. Ya. Saya mau nambahkan nih dikit. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Yes. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Begitu, Bang.